Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerahnya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat yang berbahagia, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap dan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menerima amalan yang kita lakukan sebagai amalan ibadah yang diterima, serta kita memohon pula untuk senantiasa dijadikan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga akhir hayat, serta kita tidak kembali ke haribaannya kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Sebagaimana para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat yang 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perputaran waktu terus bergulir seiring dengan perputaran matahari. Hari dari hari kita saksikan silih berganti, minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Tanpa terasa para hadirin, kita sudah sampai pada putaran bulan Muharram yang merupakan permulaan dari putaran bulan dalam kalender Hijriah. Banyak dari saudara kita yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai momentum, sehingga memperingatinya merupakan suatu hal yang menjadi keharusan, bahkan terkadang sampai keluar dari syariat agama kita, yaitu agama Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta ulama pendahulu tidak pernah melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya dalam hal ini kita banyak bertafakkur untuk bermuhasabah atas bertambahnya umur kita ini, karena sesungguhnya dengan bertambahnya umur berarti hakikatnya berkurang kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita hidup di muka bumi ini bukan untuk sia-sia, tanpa tujuan yang jelas, sebagaimana yang kita tahu bersama para hadirin bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan makhluk yang bernama manusia tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Allah kembali berfirman di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau beribadah kepadaku. Sidang salat Jumat yang berbahagia, hidup di dunia ini sementara,
bukan kehidupan yang abadi ataupun juga kekal. Dan dunia ini hanya merupakan persinggahan kita semua, yang tujuannya adalah kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini jelas para hadirin menunjukkan bahwa kehidupan dunia dengan segala gemerlapan dan keindahannya tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kebaikan dan kekekalan kehidupan akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seseorang yang beriman kepada Allah, dia harus lebih memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi tersebut dan menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Allah kembali berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bekal apa yang akan kita bawa para hadirin menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan tersebut? Dengan harta banyakkah yang kita miliki? Pangkatkah yang kita banggakan? Atau banyaknya keturunan? Ternyata bukan itu semua para hadirin. Sebab Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Maha Berkuasa, dan Maha Suci, tidak memandang yang lain dari hambanya kecuali ketakwaan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sidang salat Jumat yang berbahagia, jelaslah bagi kita semua bahwa bekal yang harus kita persiapkan tiada lain hanyalah ketakwaan kepada Allah. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal dalam persiapan kita menuju hari akhirat kelak. Allah kembali berfirman dan mengingatkan tentunya untuk kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya paling baik bekal atau sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Maka bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sering kita mendengar para hadirin kata takwa dari ustadz, mubaligh dan para penceramah. Namun bagi kebanyakan kita, antara perbuatan dengan apa yang didengar tentang takwa tentunya jauh dari semestinya. Mengapa demikian? Di antara sebabnya mereka belum mengetahui hakikat dari ketakwaan, tingkatan-tingkatannya, dan buah dari ketakwaan tersebut, sehingga na'udzubillah hanya masuk telinga kanan dan keluar di telinga kiri tanpa adanya perhatian penuh terhadap pentingnya bertakwa yang merupakan sebaik-baik bekal bagi kehidupan dunia ini, terlebih kehidupan akhirat nanti. Maka sidang Jumat yang berbahagia, kita harus mengetahui apa itu ketakwaan. Tentunya takwa menurut syariat para ulama berbeda pendapat, namun semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba melindungi dirinya dari kemurkaan Allah dan juga siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Kemudian Ibnu Qayyim menambahkan, hakikat dari ketakwaan adalah mentaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang. Maka dia melakukan perintah itu para hadirin karena imannya terhadap apa yang diperintahkannya, disertai dengan pembenaran terhadap janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarangnya dan takut terhadap ancamannya. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini pun banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an
sampai-sampai disebutkan ada 3 makna yang menjelaskan tentang ketakwaan di dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-41, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Kemudian yang kedua, bermakna taat dan beribadah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan yang ketiga para hadirin, yang terakhir, dengan makna pembersih hati dari noda dan juga dosa. Maka inilah hakikat takwa dari makna takwa yang selain yang pertama dan juga yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa ashkuruhu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang salat Jumat yang berbahagia, setelah kita mendengarkan hakikat ketakwaan dan makna-maknanya, tentu kita bertanya-tanya para hadirin, bagi seseorang yang senantiasa menjalankan ketakwaan, apa yang akan didapatkan atau apa yang akan Allah berikan kepadanya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua atau kepada orang-orang yang menjalankan ketakwaan kepadanya akan berada dalam kebahagiaan hidup di dunia dan juga hari akhirat kelak. Di antara janji Allah yang merupakan buah dari takwa adalah memberikan jalan keluar dan juga rezeki dari yang tidak diduga-duga, sebagaimana Allah taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar atas kesulitan-kesulitan kita, atas penyakit, paceklik dan hal lainnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga para hadirin, atau yang tidak disangka-sangka, di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga. Maka di dalam firman ini para hadirin kita dengarkan bersama, yaitu mengadakan jalan keluar. Apa itu artinya? Adalah menyelamatkan dari setiap kesulitan ketika kita hidup di dunia dan juga nanti di hari akhirat kelak. Ditambahkan oleh Ibnu Uyainah yang artinya para hadirin, ia akan mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya dan balasan bagi mereka di akhirat yang jelas adalah akan mewarisi tempat yang merupakan dambaan setiap insan, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam surat Maryam ayat yang ke-63, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang senantiasa dan juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin, kita sebagai hamba Allah sudah semestinya dalam menghadapi atau memasuki bulan Muharram ini dengan bertafakkur, sudah sejauh mana para hadirin persiapan kita menghadapi kehidupan yang abadi tersebut, yang terkadang kita begitu semangat dan penuh antusias menggapai kehidupan yang fana ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.